Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Sadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65 sampai dengan ayat ke-68 diterjemahkan ayat demi ayat ini ke dalam bahasa Indonesia. Artinya kira-kira demikian. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan kami suruhlah berbicara tangan mereka kepada kami dan menjadi saksi kaki mereka tentang apa-apa yang mereka telah kerjakan. Dan kalau sekiranya kami menghendaki, kami akan butakan mata mereka, maka mereka meraba-raba mencari jalan. Bagaimanakah mereka akan melihat? Dan kalau kami menghendaki, kami akan robah kejadian mereka ketika dia berada di tempatnya, maka tiadalah dia sanggup akan maju ke depan lagi, dan tidak pula sanggup akan balik ke belakang. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balikkan dia dalam kejadian semula. Apakah belum mereka pikirkan hal ini? Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, setelah melalui peristiwa besar di alam akhirat, yakni bersimpang duanya jalan manusia, sebahagian telah menemukan bahagia surga. Ketika mereka sudah berbondong-bondong masuk surga, datanglah perintah dari Tuhan kepada kelompok kedua supaya memisahkan diri.
Wamtazul yawm ayyuhal mujrimun. Menyisihlah kamu sekarang, wahai orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Inilah permulaan air mata, permulaan tangis. Setelah orang bersaudara dipisahkan jalan. Bukan mereka mau berpisah, tapi jalan yang memaksa mereka berpisah karena jalan bersimpang. Simpang yang satu ke surga, simpang yang satu ke neraka. Persimpangan jalan ini tidak dapat dirubah oleh manusia. Segala yang berhak masuk ke surga, masuklah ke surga. Dan yang tidak mungkin masuk ke surga, diperintahkanlah supaya menyisih, mencari jalan sendiri. Inilah dia jalan neraka. Saya katakan ini permulaan air mata, permulaan ratap, permulaan tangis, permulaan penyesalan di yaumil akhir. Dan penyesalan itu dikasih bumbu rabuk oleh pertanyaan Tuhan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Kamu menangis sekarang, kamu menyesal sekarang. Apa bukankah dari dulu sudah diajarkan kepadamu jangan nunut setan? Jangan turut-turut setan, jangan turut setan, jangan turut setan. Musuhmu setan itu. Kamu sudah diperintahkan dari dulu supaya turut Allah, beribadah kepada Allah. Kok kamu beribadah kepada setan? Pantas sekarang kamu menyesal. Ini tempatmu yang namanya Jahannam. Nyalakan sendiri. Islauha bima kuntum takfurun. Kamu nyalakan sendiri. Bahannya kafirmu itu. Jadi tidak perlu cari bahan lain lagi. Jalan menyalakan Jahannam itu ya satu bahannya kafir. Kamu punya sifat kafir. Nyalakanlah sendiri, nyalakan sendiri. Disinilah sesal yang sebenarnya sesal bagi orang-orang yang ditentukan akan ke Jahannam. Berteriak, memprotes, meratap, menangis, melulung. Tapi apa artinya air mata ketika itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah ketawa sendiri dengan tidak ada sebab. Kami semua heran. Berhenti ketawa, Nabi bertanya, hal tadruna mimma adhak? Kamu tahu kenapa saya tadi ketawa? Semuanya serentak menjawab yang hadir ketika itu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang akan tahu. Kami tidak tahu apa sebab kamu ketawa. Nabi mengatakan, saya tertawa katanya karena dialog omongan hamba Allah ke Tuhan. Jadi diperdengarkan ketika itu dalam alam gaib kepada Nabi, pembicaraan antara manusia dengan Tuhan. Di momen yang kita kaji ini tadi, di waktu orang surga sudah ke surga, orang neraka disuruh menyisih. Di sini permulaan nangis, mengeluh, menyesal. Ada orang yang cerdik ketika itu, yang sudah termasuk mujrimin, yang sudah masuk neraka. Tapi dasarnya ini perkerol bambu. Dari dunia dulu ahli bicara. Ketika itu juga pintar ngomongnya datang, advokatnya datang. Dia langsung noding kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabb, kamu mengatakan kamu tidak zalim. Katanya kepada Tuhan, ya, kata Tuhan tidak zalim. Ya, saya minta sekarang saya jangan dizalimi. Ya, tidak akan dizalimi, kata Tuhan. Saya tidak percaya.
kepada orang lain untuk jadi saksi. Nah, umumnya saksi ini bajingan-bajingan. Kenapa saya akan masuk ke neraka? Saya tidak percaya saksi. Lantas Tuhan menanyakan kepadanya, habis kamu tidak percaya saksi, percaya siapa? Percaya diri saya sendiri. Nah, kan jadi dia menolak kalau ditunjukkan saksi tentang dia bahwa dulu tidak tahu puasa, bangun subuh tinggi hari, suka masuk di gang yang remeng-remeng. Nah, ini dia membela diri tentang itu. Katanya saya nolak, saya tidak mau ada saksi untuk memberatkan saya. Tuhan mengatakan, baik, kamu sekarang tidak akan dizalimi. Saya tidak percaya saksi lain. Dijawab oleh Tuhan, kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Baik, sekarang saksi untukmu, tidak orang lain, dirimu sendiri. Dia merasa senang karena sekarang dia tidak bisa dituduh oleh saksi palsu. Dia merasa senang permintaannya dikabulkan Tuhan, tidak percaya saksi lain, percayanya kepada dirinya sendiri. Tuhan mengatakan kafa binafsikal yawma 'alaika syahida. Untuk engkau yang akan jadi saksi sekarang dirimu sendiri. Wabil kiramil katibina syuhuda. Cuma ada first lahever, tukang ambil netulen, namanya kiraman katibin, 2 orang malaikat itu saja yang akan menyampingimu. Dan mulutmu sekarang disumpul, kata Tuhan. Ya, mulutmu sekarang disumpul, kamu tidak boleh bicara. Yang akan bicara pertama kakimu, tanganmu, ususmu, matamu. Satu persatu anggotamu akan disuruh bicara dan mulutmu dibungkem karena permintaanmu sendiri. Ini yang diketawakan oleh Rasulullah sendiri. Ini kok manusia pintar-pintar bela diri kepada Tuhan, tidak percaya kepada saksi. Padahal Tuhan sudah mentakdirkan akan ada firman Tuhan, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Ini hari mulutmu diberangus. Kayak anjing penggigit dikasih pelongsong, diberangus, enggak boleh bicara. Kamu ini potongan putar lidah. Yang putih kamu katakan hitam, yang hitam kamu katakan putih. Sekarang kamu tidak boleh bicara. Yang akan bicara kakimu, tanganmu, matamu, perutmu, dan pertama kali yang berbicara pahamu. Ini dinyatakan dalam akhbar sam'iyat bahwa permulaan badan manusia yang disuruh bicara bukan ujung kaki, bukan ujung tangan, tapi ini paha. Entah yang kanan, entah yang kiri, ada 2 dalil sama kuatnya dalam hadis. Satu mengatakan paha sebelah kanan yang bicara dulu, satu mengatakan paha sebelah kiri. Entah apa rahasianya ini tidak tahu sampai sekarang. Kenapa kok paha yang bicara dulu, kok tidak lengan? Ada orang mengatakan memang tukang senggol itu, katanya. Tukang senggol itu alatnya yang pertama paha. Dan alat manusia berzina, alat syahwat, kesenangan orang bersetubuh selamanya mesti melalui paha. Dari itu ini yang bicara dulu. Paha manusia yang buka rahasia dulu. Nah, hati-hati pahamu. Ya, pegang pahanya sekarang ini nanti akan jadi saksi atas segala kelakuanmu. Ya mungkin juga duduk tahiyatmu nanti pahamu akan jadi saksi. Kenapa duduk tahiyatnya kok tidak begitu tenang? Duduk dalam pengajian juga nanti paha juga jadi saksi. Apa betul pegal ini, apa pegal dibikin-bikin? Pegalnya itu. Jadi ternyata ini yang diketawakan oleh Rasulullah. Manusia minta dia adili, tidak percaya kepada saksi yang lain. Kebetulan Tuhan sudah menghendaki. Inilah dia firman Tuhan, al-yawma. Ini hari, kata Tuhan. Artinya dia hari penyelesaian perkara terakhir. Nakhtimu ala afwahim. Mulut segala manusia dibungkem. Mulutmu semua dikunci. Tukallimuna aydihim. Tanganmu sekarang akan berbicara kepada kami, kata Tuhan. Artinya tangan yang melapor. Yang melapor pertama di dalam ayat ini tangan. Segala. Ada yang keliru masuk, ya, jari keliru masuk ke saku orang,
Jadi yang ngelapor sendiri. Katanya saya bukan keliru, saya disuruh katanya. Dempet-dempet di tengah ramai di pasar karena dekat lebaran. Nah, saya masuk di keranjang katanya, yang betul kan. Saya bukan keliru, disuruh ngambil barang di keranjang orang, ada yang ngambil di saku orang. Jadi yang ngelaporkan ini di tangan sendiri. Apalagi yang keliru ngambil mangga orang. Nanti lihat orang kiri kanan tidak ada, lempar dulu satu jatuh, wassalam, bahwa ini di tangannya sendiri nanti akan melapor apa yang dia lakukan itu. Tukang gunting kain, tukang tekankan timbangan, tangan ini akan melaporkan sendiri kepada Tuhan. Dia akan berbicara sendiri ini nanti kepada Tuhan segala apa yang dia lakukan. Dari itu hati-hati. Jangan kamu kira tangan itu kamu punya. Ini spy. Dalam bahasa internasionalnya spy. Bahasa kitanya mata-mata musuh. Ini mata-mata dari Tuhan. Spion dari Tuhan dekati kita. Jangan senang kira dia mau-mau dibilang-bilang sekarang suka diperintah. Ada masanya dia nanti. Ini akan bicara, kamu akan didudukkan di tempat saksi. Disebab kesakitan. Dia jadi penuduh tangan ini. Dia bongkar segala rahasiamu. Terutama yang suka senggol-senggol ini. Jadilah tanganmu itu nanti akan buka rahasia semua. Ya. Paling beruntung tangan yang menemukan duduk tahiyat, membaca syahadat, dan pernah bergerak ketika membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia juga terus terang mengatakan, ya Tuhan katanya, orang ini biar banyak kesalahannya, Tuhan saya ini katanya. Tapi dia tetap merentahkan saya supaya naik sedikit ketika dia membaca syahadat. Dan ini tetap katanya setiap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya turut katanya menjadi saksi bahwa Tuhannya satu. Nah, ini beruntung tangan yang, karena dia juga akan buka rahasia. Sejelek-jelek katanya majikan saya ini, andai kata kita dinamakannya majikan, namun di waktu syahadat jarinya masih bergerak dan kepalanya ditekulkannya ke bawah. Artinya ada khusyuknya membaca syahadat. Tapi kalau baca tahiyat enggak turut, segala-gala enggak turut, hanya nyenggol, ngambil barang orang, sekali-sekali nempeleng. Yang jelek saja yang dibongkar oleh tangan. Ya Allah, ya Rabb. Ainal mafar, kamu akan lari kemana nanti kalau yang menjadi saksi tanganmu sendiri, yang berbicara tentang segala sesuatu perselah hidupmu akan dibongkar oleh tanganmu. Sesudah tanganmu menerangkan segala persoalan, baru saksimu yang paling menakutkanmu. Saksi untuk dirimu siapa? Kakimu. Kakimu nanti setiap tanganmu mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, betul katanya malam Selasa ini orang kepada istrinya di rumah sudah minta izin akan pergi ngaji. Tahu-tahu tangan mengatakan, saya betul yang beli karcis di loket. Katanya nggak jadi dia ngaji ke loket. Ke loket dia katanya, ke taman hiburan jahanam dia, bukan ke tempat tarweh, bukan ke tempat pengajian. Begitu dia mengatakan begini, segala keterangan ini, tangan mengatakan begitu, kaki mengatakan syahid tu, aku jadi saksi ya Allah, benar saya yang dihantam nyamuk ketika berdiri antri ngambali karcis katanya. Saya yang habis kena nyamuk katanya kaki. Dan saya yang dibawanya keliling-keliling ke taman hiburan itu. Jadi apa yang kamu lakukan semalam suntuk itu, kakimu akan buka rahasia semua. Coba kalau tangan sama saksi, tangan sama kaki, sudah begitu tindakannya kepada kita, ainal mafar, kita mulai kemana? Kita terkepung. Jadi segala kelakuan manusia akan disaksikan oleh dirinya sendiri. Inilah maknanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah sebabnya kok kaki yang disuruh bicara, tangan yang disuruh bicara, kaki yang jadi saksi? Kenapa seluruh anggota disuruh bicara? Ini menunjukkan adlil ilahi, keadilan Allah untuk memasukkan orang ke jahanam. Itu seadil-adilnya. Kalau orang dimasukkan ke jahanam, Tuhan tidak zalim karena badannya sendiri nanti akan jadi saksi. Pantas katanya ini orang dimasukkan ke jahanam. Bajian,
Kata badannya sendiri. Badannya yang menunjukkan segala kelakuannya itu. Tangan menunjukkan, kaki menunjukkan, perut menunjukkan, rambut juga jadi saksi, telinga juga jadi saksi. Jadi Tuhan tidak berbuat zalim. Segala kelakuan manusia, hukum yang ditimpakan kepada manusia dibenarkan oleh badannya sendiri. Saudara akan bertanya, kok berani tangan jadi saksi? Bukankah dia akan ke jahanam? Dia sendiri yang akan kebakar? Jawabnya, tangan sebagai hamba Allah, dia jujur membuka rahasia. Tetapi azab di jahanam ini bukan kepada tangan yang lahir saja, tapi ditujukan kepada tangan yang batin, yakni kepada rohnya tangan. Yang tersiksa di jahanam itu bukan hanya lahir ini saja, tapi tuannya sebelah ke dalam. Roh kita, roh kita, roh kita. Ini yang akan dibawa ke jahanam. Sekalipun badan turut katut, tetapi untuk badan sama sekali tidak ada pengertian sakit dan senang. Sakit dan senang itu di badan apa di dalam badan? Coba kalau saudara sakit gigi, yang sakit itu pipi saudara sebelah kanan apa keadaan yang di dalam? Yang di dalam, di luar ini tidak apa-apa, biasa saja. Senang juga begitu. Saudara buku tadi, bunyi mercon. Saudara, senang. Yang senang ini badan saudara apa hati saudara? Hati untuk badan. Makan tak makan bagi dia sama saja. Tapi yang senang hati ke dalam. Kalau dompet saudara hilang, yang susah badan saudara, hati saudara. Hati lagi, ini hati, ini yang dinamakan roh. Ini tempatnya balasan yang akan masuk jahanam nanti perasaan saudara, hati saudara. Pada perasaan dan hati itu terjadi juga anggota seperti anggota badan. Perasaan kita juga mempunyai tangan, mempunyai kaki. Hanyalah gambaran daripada adanya tangan sebelah ke dalam. Yang sebenarnya tersiksa yang di dalam, bukan yang lahir. Nah, saudara-saudara yang terhormat, di sini barangkali baik kita ketahui juga barang yang paling menjengkelkan di akhirat nanti sumpahnya orang munafik, orang musyrik dengan wallahi. Ya? Orang musyrik titelnya sudah musyrikin. Dia mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi rabbina, demi Allah, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Kami tidak termasuk musyrik. Ini hanya tuduhan orang lain saja. Katanya orang musyrik membela diri bahwa dia tidak musyrik. Terhadap ini dikatakan baik. Kamu bisa membela diri, kamu tidak musyrik. Baik, tutup mulut. Yang kami bicara sekarang tanganmu, kakimu. Setiap bulan kamu pergi sama dukun minta jimat. Ini kebuka rahasia. Kakinya mengatakan, ya, saya yang pergi. Nah, kenapa tidak minta sama Allah? Kok sama dukun? Nah, kebuka rahasia. Memang di antara dia bertuhan ke Allah, sedikit-sedikit yang di dalam juga percaya kepada Jaya Langkung. Sekali-sekali turut juga di Wisri. Masuk juga di dukun klinik. Jadi nampak musyriknya itu disembunyikan. Untuk ini yang bisa jadi saksi ialah badan seluruhnya. Dengan ini dapatlah kita ketahui apa artinya pengakuan lidah, apa artinya kenyataan. Apa artinya pengakuan lidah, apa artinya kenyataan perbuatan. Inilah rahasianya. Kenapa orang menjadi ragu? Peluru yang ditembakkan di makbarah. Ada peluru ditembakkan di kubur. Namanya peluru itu peluru talqin. Ya? Namanya peluru itu peluru talqin. Ini yang disasar, jadi sasaran peluru ini. Ya Abdullah, yang diajari. Yang mana sebenarnya?
Ya fulan bin fulan. Yang dipanggil. Ya Bani Adam. Kalau tidak tentu ibunya baca saja ya bin Bani Hawa, Bani Adam. Ini yang diarah dengan kalimat ngajari ini siapa? Yang mana? Di sini ada dua aliran. Talqin di atas kubur itu katanya ibarat orang main bola tusuk. Tahu saudara bola tusuk? Ada sekarang di pintu jahanam lagi itu. Bola tusuk itu. Bola tusuk itu ada main 2 ban, ada 3 ban. Yang dipukulnya ke sana, yang ditujunya di sini. Yang kena nanti deng, deng. Namanya 1 ban. Ada lagi yang 2 ban. Deng, deng. Ini baru kena yang ketiga. Ini kalimat talqin ini juga besar kemungkinan permainan 2 ban. Ya Bani Adam, ya fulan. Yang dipanggil ini bukan yang sudah dalam tanah, yang nongkrong di atas tanah. Ya, kalau nanti datang pertanyaan kepadamu, man rabbuka, katakanlah Allah. Apa yang dikatakan ini yang di dalam, apa yang diajar yang di luar? Sebab kalau yang di dalam, apa artinya ayat ini? Bahwa orang sesudah mati, buku tutup, usaha tidak ada lagi, keadaan tidak akan berubah. Kalau dia tidak mengakui kenabian Muhammad ketika dia hidup, masa bisa diajar ketika dia sudah dilahat? Dia bajingan ketika mati, dia ragu kepada kenabian Muhammad dan tidak mau salat. Masa dia bisa diajar ketika itu? Kalau ditanya kepada engkau, siapakah kitab engkau? Katakanlah kitab saya Al-Quran. Al-Quran, baca Quran dari lahir sampai tua tidak pernah. Masa dia mengaku ketika itu kitab saya Quran? Siapa imammu? Imam saya Al-Quran. Kalau ditanya kepadamu, jamaahmu siapa? Segala muslimin. Bajingan, jamaahnya bukan copat kok. Tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke langgar. Apakah omongannya ketika itu akan didengar oleh malaikat? Yang terang orang ini kelakuannya musyrik, munafik. Akan bisa berubah? Sakaratul maut, itu dimarkasi. Idza hadara, kalau sudah hadir di hadapannya al-maut, buku tidak berubah lagi. Ada yang mengatakan kalau sudah hadir sakarat, sudah terasa pahitnya mati di tenggorokannya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ketika itu tidak mempan lagi, karena dia tidak waras lagi. Fir'aun ketika di Lautan Merah, ketika sudah dikatakan tenggelam, dia masih menaikkan tangan ke atas. Saya percaya sekarang kepada apa yang dipercayai oleh seluruh Bani Israel, bahwa memang Tuhan itu Allah. Tapi ucapannya ketika itu tidak menolong, karena dia sudah di dalam keadaan sakarat. Bukunya sudah ditutup, pengakuan tidak ada lagi. Taubat juga demikian menurut keterangan Al-Quran. Taubat itu ketika sedar. Tapi kalau sudah menggap-menggap, saya taubat sekarang, tidak bisa diterima lagi. Pintu taubat sudah ditutup karena akalmu tidak waras lagi. Ketika sakarat saja taubatnya tidak diterima lagi, pengakuannya tidak terima lagi, apalagi sesudah di dalam lahat. Jadi saudara yang menanyakanlah apa yang dimaksud ini dengan talqin di kubur. Talqin itu ada perintah dari Rasul. Laqinu mautakum, bunyinya. Talqin kan calon-calon maitmu. Ya, calon mayit yang nongkrong di atas kubur itu ketika ngantarkan itu. Yang mayit ini sudah dibawa, yang ditalqinkan calon mayit. Ya, yang sudah mayit bagaimana bukunya sudah ditutup. Kalau manusia mati, inqata'a amalu, buku tidak berubah lagi. Jadi orang yang meyakinkan bahwa dia sesudah dikubur bisa diajar, ini suatu harapan fata murhana. Jangan kamu mengharapkan kamu bisa ditolong ketika itu, tidak bisa lagi. Rufi'al qalam wa juffatis suhuf. Orang kalau sudah mati, buku diangkat, kertas disobek, tinta dituangkan, kalam dipatahi, buku tidak berubah lagi. Bagaimana akan kita rubah sesudah dia mati? Andai kata bisa dirubah sesudah mati, apa artinya ayat ini? Bahwa Tuhan tidak mempercayai omongan manusia di yaumil akhir. Ini maknanya. Lidah tidak bertulang, orang bisa omong seenaknya. Lidahmu tidak bisa bicara, yang kamu bicara kelakuanmu. Sekalipun kamu mengakui Nabi Muhammad ketika diajarkan oleh Mudin yang mengatakan kalau datang pertanyaan Nabimu siapa,
Katakanlah Nabi saya Muhammad, ittiba' kepada Muhammad, tidak. Turut agama Muhammad, tidak. Nabi Muhammad bangun subuh 4:30, dia bangun jam 8:30. Bagaimana orang semacam ini pengakuannya itu akan menyelamatkan dia? Ditanyakan kitabmu apa, dia mengatakan kitabnya Al-Quran. Masa pengakuannya ini dari kecil sampai tua, malah sudah separuh Ramadan, niatnya untuk baca Quran belum jadi-jadinya. Ya, ada orang yang niat dari awal Ramadan mau baca Quran, tapi karena kesibukan sudah 17 Ramadan nggak jadi juga baca Quran. Lah ini, andai kata dia mati sekarang dan ada pertanyaan di kubur, kitabmu apa? Dia mengatakan kitabmu Quran, tempeleng oleh malaikat. Quran. Kalau Quran kitabmu tentu kamu baca dalam Ramadan. Ini saban sore kamu baca Quran. Sama sore dalam Ramadan lihat Quran, lihat surat kabar, lihat advertensi, cari Varia, cari majalah film. Lah ini yang kitabmu bukan Quran, karena dalam praktekmu ternyata bukan Quran yang kamu hargai tapi Quran. Saudara-saudara, pertanyaan mengenai talqin, bahwa talqin ini terhadap manusia yang di dalam lahat tidak bisa melakukan perubahan apa-apa, itu bisa diyakinkan dengan mengetahui rahasianya mati. Bahwa orang kalau sudah mati, roh sudah keluar dari badan, buku ditutup, tinta dituangkan, kalam dipatahi, tidak bisa berubah lagi. Apalagi sesudah 3 jam setelah mati, mau dirubah ketika itu. Kalau datang nanti yang nanyaimu, Tuhanmu siapa? Bilangkan Allah. Enak saja membohongi malaikat. Nanti ini orangnya duduk di sini, malaikat datang nanya, man rabbuka? Tuhanmu siapa? Dia menjawab, Tuhan saya Allah. Ini menurut keyakinanmu apa yang menurut keyakinan yang membacakan talqin? Tentu kan ditanya. Ya, saya disuruh baca begini. Oh, jadi kamu hanya disuruh. Hatimu tidak yakin begini. Coba bayangkan. Saudara, dengan polisi dunia saja sekarang, ada seorang pesakitan mau ditanya, kalau dibilang nanti siapa yang mencopet, kalau katakan saya tidak mencopet, lalu hakim menanya, kamu copet enggak? Enggak. Ini menurut perhitunganmu apa menurut kata orang yang mengajari ini? Bagaimana seorang pesakitan bisa diajari? Di hakim dunia saja ini tidak bisa dibenarkan kalau yang dia ucapkan itu tidak keyakinannya. Jadi untuk mengamalkan hadis talqin, saudara ngaji sebelum mati. Ini maknanya. Saudara ngaji sebelum mati. Yang diajar sesudah mati itu mayit yang nongkrong di atas kubur, bukannya di dalam lahat. Jadi namanya ini main biliar, main 2 ban. Pura-pura yang diajari yang di dalam, yang diajari sebenarnya yang ngantarkan. Yang mikul jenazah, la ilaha illallah. Ini yang diajar. Pura-pura dihadapkan ke mayit, pertanyaan itu sebenarnya ini untuk calon mayit, calon mayit. Ini bagi ibu-ibu ini gampang sekali mengetahui. Kalau ibu disuruh masak nasi, yang dimasukkan ke periuk itu nasi apa calon nasi? Beras yang dimasukkan, kalau dikatakan masaklah nasi, nasi yang dimasak jadi bubur dia apa? Jadi bubur aja. Masaklah nasi itu artinya yang dimasak ialah beras. Ajarilah orang yang akan mati, yaitu yang masih berakal dan masih ngerti bedanya barat dengan timur. Tapi kalau barat dengan timur untuk dia sudah sama saja, pelajaran tidak masuk lagi, artinya dia sudah dalam keadaan sakarat. Saudara-saudara yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai talqin, tidak ada perlainan pendapat tentang talqin. Bahwa Nabi mengajarkan laqinu mautakum, ajari orang mati. Yang dimaksud dengan orang mati di sini orang yang akan mati. Cara mengajarinya, bimbing lidahnya. Kalau dia dekat akan mati, bacakan di dekatnya la ilaha illallah. Kelihatan dia sakit, ulang lagi la ilaha illallah, biar dia menurutkan. Kalau dia sudah lelah betul dan tidak kuat lagi, bikin pendek. Allah, Allah, Allah. Bisikkan.
kalimat Allah ini ke telinganya supaya lidahnya jangan berpisah dengan kalimat Allah, 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 sampai dia tidak bernafas lagi. Akhir kalimatnya akan menjadi sasaran dari pikirannya. Inilah talqin yang bisa kita lakukan kepada orang yang akan mati. Kalau sesudah mati, yang akan kita talqinkan keluarganya yang masih hidup, yang antarkan ke kubur. Saudara-saudara yang terhormat, andai kata ada orang yang mengatakan bahwa pelajaran yang diterima sesudah mati bisa diterima oleh malaikat, berlawanan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan orang sesudah mati, omongan tidak akan didengar lagi, yang akan berbicara kenyataan. Kenyataan itu ialah pengakuan anggota badan, pengakuan tangan dan kaki, dan kenyataan-kenyataan di dalam hidup. Yang paling dihinakan oleh Tuhan, apa yang tersebut di dalam surat Al-An'am, puncak daripada nyelewennya orang musyrik ketika di akhirat dia ingin membela diri dengan sumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini ucapannya dan dibenarkan, diakui oleh Al-Quran ucapannya ini. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, wahai Tuhan kami tidak musyrik. Tuhan mengatakan, baik, kamu tidak mengatakan musyrik, periksa pekerjaanmu, kelakuanmu. Seluruh tindak tandukmu menunjukkan bahwa Tuhanmu banyak, bukan satu. Baru pengakuan lidahnya tertolak, karena kenyataan-kenyataan perbuatan itu lebih didengar daripada pengakuan lidah. Saudara-saudara yang terhormat, janganlah dijadikan masalah talqin ini seolah-olah ini jadi pertengkaran. Boleh diajari, dan kalau perlu bawa pengeras suara ke kubur, dan minta segala yang ngantarkan ini jangan bicara. Jangan dikira ini dialamatkan ke kubur, ini talqin untuk dia yang ngantarkan. Weh fulan bin fulan yang nongkrong di atas kubur, harusnya begitu bahasanya ke yang ngantarkan. Wahai yang capek, yang naik becak, yang pakai auto, segala macam, yang sembunyi-sembunyi di bawah pohon, kalau ingatilah kamu nanti akan ditanya di kubur. Pertanyaan itu jelasnya talqin. Pertanyaan yang pertama kepada manusia di kubur yang akan diperiksa, pengakuannya bukan menerap duka, bukan siapa Tuhanmu. Di dalam kubur, pada waktu orang tidak bisa menolong kita lagi, hubungan dengan dunia terputus, orang lain tidak tahu, kita akan ditanya, kenalkah kepada Muhammad? Ini pertanyaan pertama. Kenalkah kepada laki-laki itu yang bernama Muhammad? Di sini orang harus berbicara terus terang. Kelakuannya, kenal apa tidak? Andai kata dia mengatakan kenal nabiku dan rasulku, ikutanku, malaikat memberi hormat kepada dia sekali. Selamat engkau. Ini jawaban yang benar. Baru ditanya pertanyaan kedua, terima apa dari dia? Oh, ini yang benar. Terima apa dari dia? Kelabakan. Ya, tidak pernah hadiah lebaran tidak tahu terima dari Muhammad. Kartu lebaran juga tidak. Jadi kamu tidak terima apa-apa? Enggak terima apa-apa. Diambil kakinya oleh malaikat, diputar ke udara, dibanting ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi, berlipat-lipat tulang pinggangnya. Kamu tidak terima apa-apa dari Muhammad. Muhammad sendiri sudah mengatakan kalballah itu. Aku sudah sampaikan semua. Kamu mengatakan tidak menerima. Tidak ditanya lagi karena dia mengatakan tidak terima apa-apa dari Muhammad. Tapi kalau dia mengatakan saya terima, apa yang kamu terima? 30 juz Al-Quran. Beri hormat malaikat. Selamat engkau. Baru ditanya, dibaca enggak? Ketika dibaca enggak, ini di sini baru bermacam-macam alasan. Iya, sampai sumun bukumun. Saya ngaji waktu kecil itu sampai sumun bukumun sudah dagang masuk ke kota. Itu sudah kawin. Nanya waktu kawin ya belajar baca kulhu yang penghabisannya. Oh jadi sampai sumun bukumun kamu pelajari ya bapak. Saya ngajar cuma sampai di sana sama kulhu. Baik, jadi artinya kamu dia mengaku nerima Quran. Baru akan ditanya, Tuhanmu siapa?
Baru dia akan mengatakan, Tuhanku menurut yang diajarkan Muhammad kepadaku Allah Ahad. Jadi menurut monster, menurut contoh yang diajarkan kepada Muhammad kepadaku ialah Allah Tuhanku satu. Ini induk daripada keselamatan dirinya. Tetapi tidak akan diterima segala keterangan ketuhanan Allah kalau dia mempunyai model sendiri, tidak menurut yang diajarkan Nabi. Salatnya juga begitu, puasanya juga begitu, hajinya juga begitu. Pernah puasa? Pernah. Turut siapa? Menurut contoh yang ditinggalkan Nabi. Tidak menurut puasanya Gandhi? Nah, enggak, saya bukan orang Hindu, katanya puasa saya puasa Nabi Muhammad, bukan puasa Gandhi. Tidak puasa Senin Kemis yang namanya puasa Nabi Daud. Tidak, saya tidak kenal Daud. Kenal saya hanya kepada Muhammad, agama saya juga Senin Kemis puasa, tapi menurut perintah Nabi Muhammad. Puasa garam? Puasa tidur? Saya tidak kenal semuanya itu. Yang kenal saya puasa mulai dari sahur sampai beduk bunyi. Jadi kalau dia berpuasa menurut contoh yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, ini yang dinamakan ibadah karena taat kepada Allah dan Rasul. Haji juga begitu. Ditanya pernah haji? Saya pernah haji. Caranya haji? Nah, tergantung. Kalau dia haji menurut contoh yang ditinggalkan, diajarkan Nabi kepadanya, selamatlah segala pengakuan dirinya. Jadi saudara-saudara yang terhormat, bagi mengakhiri penglihatan kita tentang ayat ini, tidak ada kezaliman di akhirat nanti. Pekerjaan manusia diterangkan oleh badannya sendiri. Dari itu hati-hati saudara dengan badan saudara. Hati-hati dengan badan saudara. Tangan saudara, kaki saudara, perut saudara, mulut saudara, mata saudara. Ini seluruhnya nanti akan jadi lawan saudara di mahkamah ilahi. Saudara sebagai pesakitan, dia semua badan saudara ini akan jadi saksi. Dipisahkan dari diri saudara. Kiraman katibin, dua orang malaikat yang menuruti saudara 24 jam sehari semalam, mencatat segala yang saudara kerjakan. Ini nanti akan jadi saksi di atas pengakuan saudara. Pengakuan badan kita dicocokkan dengan kitab yang ditulis oleh kedua malaikat. Saudara-saudara yang terhormat, timbul di sini pertanyaan. Sesuatu yang tidak termasuk yaksibun. Di sini dikatakan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Badan tangannya berbicara, mulutnya jadi saksi atas segala kasab, usaha dan kerjanya. Bagaimana kabar yang tidak termasuk kasab? Tidak termasuk usaha? Apakah itu kena pemeriksaan apa tidak? Misalnya, seorang anak melawan kepada bapaknya, tapi cuma dalam hati. Bapaknya mengatakan, puasa ya leh. Dia diam saja. Pura-pura mengatakan ya tidak, mengatakan tidak. Tapi dalam hatinya mengatakan bajingan ya orang tua puasa. Dia begini saja. Dia melawan hanya dalam hati. Tidak melahirkan sesuatu sanggahan apa-apa. Udah dengar katanya bapak. Dia diam saja. Nah nanti puasa ya. Dia berangkat. Ini permainan hatinya anak ini nanti diperiksa Tuhan apa tidak? Malaikat tahukah ini apa tidak? Tidak. Malaikat atas permainan hati tidak tahu. Sebab malaikat yang menuliskan, yang dia tuliskan yang lahir dalam matanya perbuatan manusia, gerak hati manusia, tidak dijangkau oleh malaikat dan tidak kena opname malaikat. Ini berada dalam ilmu Allah saja. Kesini nanti berlaku soal, pertanyaan langsung dari Tuhan. Lebih berat. Pertanyaan langsung dari Tuhan. Jadi tidak dalam mahkamah seperti pengadilan Pekalongan, tidak dalam mahkamah resmi yang terbuka, masalah mahkamah tertutup yang duduk di sana hanya seorang hamba dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan saja, baru Tuhan menanyakan segala batin yang tersembunyi, yang tidak diketahui malaikat. Lebih serem.
Ini lebih serem lagi, terutama bagi perempuan-perempuan yang melawan kepada suami dalam hati. Dia melawan kepada suaminya tapi dalam hati saja. Lehernya persis dengan kucing yang taat, dimarahi oleh suaminya, ya hatinya di dalam, lekas laku berangkat bajingan katanya, ribut saja di rumah. Dalam hatinya dia mendoakan supaya suaminya lekas pergi, jangan banyak ngomong. Ya. Ini tidak dia omongkan tapi bermain dalam hatinya. Apakah ini termasuk hisab? Jawabnya tidak, karena malaikat tidak tahu permainan hati. Wallahu tublas sarair. Hanya Allah lah yang mengetahui rahasia hati manusia. Terhadap permainan hati ini yang akan memeriksa nanti langsung apa yang dinamakan soal dari Allah. Jadi selain daripada mizan, timbangan, selain dari pemeriksaan mengenai buku, akan ada pertanyaan, tetapi tidak sampai terwujud dalam perbuatan. Misalnya satu orang yang dalam hatinya sudah mengikrarkan, saya akan berangkat haji tahun ini, ya Allah, saya akan berangkat haji tahun ini. Ketika dia akan nyetor, disanggong oleh bajingan. Uang berangkat, kepalanya retak, saksi tidak ada bahwa dia sudah pergi haji. Tapi hatinya yang sudah mantap akan berangkat haji diketahui Allah, sekalipun malaikat belum pernah mencatat ini. Kebaikan haji untuk dia sama dengan dia sudah pulang dan sudah pakai kopiah haji. Banyak orang yang ingin berbuat baik kepada bapaknya, berniat betul, saya akan kirim nanti ini sarung untuk bapak, piyama 1. Sudah disediakan sarung itu, tahu-tahu dapat telegram bapak meninggal. Ya Allah, mau apa? Mau dikatakan sama siapa? Ini belum jadi terkirim. Hatinya sudah memberi kepada bapaknya, tapi pemberian belum sampai. Malaikat tidak tahu bahwa ini akan diadreskan kepada bapaknya. Hanya yang tahu Allah, bahwa dalam hatinya sudah mantap akan berbuat baik kepada orang tuanya. Kebaikan hati yang semacam ini nanti akan ketahuan ketika datang soal dari Allah. Ditanya oleh Allah. Termasuk seorang muazzin yang menerima amplop di masjid. Ya? Muazzin Bilal dapat amplop. Mau menolak tidak bisa, karena sudah ada di masjid itu muazzin diberi tanda jasa. Ya? Tapi si muazzin ini orang agak warak. Masa adzan saya digaji? Kalau adzan saya digaji, salat saya juga. Kalau begitu segala ibadat saya digaji, apa artinya saya di muka Allah? Ya. Bagi dia ketika dia azan sama sekali tidak teringat amplop. Ya. Ketika dia Allahu Akbar itu tidak teringat ini ada amplop, ada tanda jasa, akan ada sedekah, akan ada pemberian, akan ada honor, sama sekali tidak ada. Tahu-tahu ketika orang menyerahkan dia tidak ada alasan untuk menolak. Dia pikir-pikir kalau saya tolak ini nanti jangan-jangan ini pengurus masjid salah mengerti. Dikira saya ini pura-pura kaya. Dengan sangka baik dia terima amplop itu dan langsung besok dia kasihkan kepada pengemis. Isinya amplop dengan keyakinan, maaf tenggorokan saya tidak akan terima upah dari azan saya. Karena saya azan ini lillahi ta'ala mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah, tidak minta gaji dan saya tidak minta upah dan tidak minta puji. Ini kepada orang lain dia tidak menerangkan, tapi dalam hatinya bermain. Malaikat tidak mencatat tetapi Tuhan tahu. Nah ini, malaikat tidak mencatat tetapi Tuhan tahu bahwa dia tidak mau memperjualbelikan ibadahnya. Bukan saja dia tidak mau ria'an nas, beribadat karena mata manusia, dan tidak mau terima upah dari manusia. Termasuk memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu fardu kifayah. Tapi sudah adatnya keluarga yang ditolong balas jasa. Akan kita tolak balas jasa tidak enak. Mau diterima persis seperti Nabi Musa. Lah kita tidak sejaharah Nabi Musa. Tahu saudara Nabi Musa ketika masuk ke Madian, lari dari Mesir,
Dia masuk kemudian sudah menyeberangi Gunung Sinai, Sahara Sinai yang sekarang ini, sampai di pinggir kota Madian. Lang-lang buana, petualang yang sudah lelah. Lihat pagi-pagi di dekat pohon-pohon korma, orang ramai nimba sumur, nimba air. Dilihat ke sana itu, dia lihat ada beberapa anak perempuan yang sudah dari tadi ada di sana, tidak dapat bagian air karena dikalahkan saja oleh laki-laki yang kuat-kuat. Akhirnya Musa maju ke depan, tolong ini anak perempuan, ngerek tembok, krek keluar air, masukkan di guribanya, 1, 2, 3, 3 orang bersaudara, tempat airnya sudah penuh. Kemalu-maluan, tidak mau lihat muka orang yang menolong, hanya lihat dengan sudut mata, lari pulang, bawa air. Sampai di rumah bilangkan sama bapaknya, karena bapaknya menanyakan, kenapa cepat balik sekarang? Oh Pak, ada laki-laki kuat tadi menolong. Laki-laki kuat? Ya, masih muda katanya. Oh, anak muda. Orang tua ini agak sedikit cerewet. Kamu bicara apa? Enggak bicara apa-apa, Pak. Katanya lihat saja tidak. Hanya dengan sudut mata. Hanya lihat dengan sudut mata. Dimarahi sama bapaknya. Enggak tahu wadat, kamu sudah ditolong orang, mesti pakai terima kasih. Anak itu juga heran. Bagaimana terima kasih? Dia laki-laki, muda. Kami ini anak gadis-gadis. Balik ke sana. Bilangkan sama dia, perintah saya, Bapak minta supaya Tuan datang di rumah karena Bapak akan mengucapkan terima kasih. Bapak sudah nolong kami. Dasarnya nenek perempuan 3 bambu seruas. Tahu saudara bambu seruas? Bambu yang tidak ada bukunya. Sebanyak masuk dari sini, sebanyak itu keluar. Apa yang dikatakan bapaknya ini langsung semuanya dikatakan kepada Musa. Kamu orang asing, Bapak kami minta supaya kamu datang di rumah karena dia mau mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih, kamu sudah nolong kami. Katanya Musa, bilang bapakmu, saya datang dari satu negeri yang kebaikan di sana tidak pernah ditukar dengan terima kasih. Coba, saya datang dari satu negeri yang di sana itu kebaikan tidak mau diganti dengan terima kasih. Saya berbuat baik bukan karena kamu mengucapkan terima kasih, Bapak mau mengucapkan terima kasih. Apalagi saya mau dikasih amplop dengan kebaikan itu. Itu bukan sunnah saya dan bukan keyakinan saya. Dengan marah. Ini anak perempuan 3 lihat. Satu marah juga kamu ini. Dikira anak muda biasa ini. Matanya ngelotot, air ludahnya bersemburan. Marah dia mengatakan, saya datang dari satu negeri yang kebaikan di situ tidak bisa ditukar dengan benda. Tidak boleh ditukar dengan terima kasih. Ya, bilang ke bapakmu. Balik 3 pulang. Bapak, kamu itu mengatakan kebaikannya tidak mau diganti dengan terima kasih. Dia datang dari daerah yang agama di sana itu tiap-tiap amal kebaikan tidak boleh diganti dengan upah. Kena jantungnya Nabi Allah SWT. Ini bapak ini tadi Nabi Allah SWT. Ini manusia luar biasa ini. Terasa kesininya Nabi Allah SWT. Nah begini, kamu balik 3 anak ini balik. Kamu ini ngomong, belajar ngomong sedikit, jadi marah di anak-anak itu. Lain yang dikatakan seenaknya saja kamu ngomong. Jadi tadi kamu katakan, Bapak saya suruh datang karena dia mengucapkan terima kasih. Pantas kalau begitu didamprat saja dengan jawaban ini. Saya datang dari satu negeri yang kebaikan tidak pernah dijual dengan terima kasih di sana. Artinya saya tidak akan datang ke rumahmu. Sekarang katakan begini, adat di negeri kami ini menghargai tamu. Adat di negeri kami ini menghargai tamu. Bapak saya ingin mengangkat Tuhan menjadi tamunya karena bapak saudara orang asing. Mati kutu Nabi Musa di sini. Tidak bisa menolak. Kalau ikhwan boleh orang menghargai tamu, tamu tidak boleh belagak-lagak waliullah. Sekalipun kita puasa, kalau kita jadi tamu orang dia meletakkan air, kalau hanya puasa sunat lebih baik menyenangkan hati tuan rumah ketimbang kita puasa sunat. Minum air tehnya. Ini adab orang Islam untuk menghargai tuan rumah yang menghargai tamu.
Jangan kita belagak-belagak saleh, ini saya tidak boleh, ini tidak boleh. Untuk menghargai apa yang dihidangkan orang. Ya umpamanya saudara jadi tamu orang di desa, yang di sana beras tidak ada, yang ada hanya jagung, yang dihidangkan nasi jagung. Jangan saudara mengatakan menurut nasihat dokter usus saya tidak boleh. Tidak boleh. Pura-pura saudara enak-enakan makan untuk menghargai manusia yang menjadikan saudara jadi tamu. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Musa datang karena dia tidak ada alasan untuk melawan kebiasaan orang menghargai tamu. Kebetulan dia sekarang harus jadi tamu. Fitnah Allah, ujian Allah terjadi di momen itu. Memang barang-barang baik itu biasanya kena ujian. Karena Musa emas 24 karat, Nabi, Rasul, keras, tegas, mau mati, jual keyakinan tidak mau. Negeri Mesir saja dia tinggalkan, Fir'aun dia tantang. Melawan Fir'aun, melawan mati, melawan Sahara dia kuat. Tapi sekarang datang ujian yang kecil sekali. Kecil sekali. Tapi kecilnya ini bisa menyebabkan sebuah kapal tenggelam. Oleh karena Musa sudah mengatakan mau datang ke rumah, dengan sendirinya 3 anak-anak tadi berangkat dulu. Dengan tidak mengatakan turutkan kami di belakang. Enggak, dia katakan turut di belakang, kami jalan di depan. Tidak ada pembicaraan anak itu begitu. Tapi jelasnya karena yang tahu rumahnya ini 3 anak, dengan sendirinya anak itu berangkat dulu, Musa jalan di belakang. Nah di sini Musa mulai Bismillah berdiri, 1, 2, 1, 2, mulai berjalan, lihat kaki di muka, angin punya urusan. Ya Allah, ya Rabb, amin, amin. Hari sudah jam 10, angin laut sudah mulai berkipas. Roknya anak-anak tadi dikipas oleh angin. Nabi Musa karena biasa tawadhu melihat ke bawah, yang dia lihat sudutnya tumit dan rok. Tambah dilihat tambah menarik. Penglihatan menarik. Wah, ini terjadi penglihatan ke-1, penglihatan ke-2, penglihatan ke-3. Penglihatan ke-1 Musa bebas. Penglihatan kedua sudah memperhatikan. Iya, ini kok lain kakinya. Ini lain tumitnya. Ini kok lain mata tumitnya. Di sini perjuangan pertama ini Tuhan menolong Musa. Imannya membantu dia. Dengan cepat dia mengatakan, anak muda-muda, stop. Lekas sekali dia mengambil putusan. Stop. Anak-anak bertiga gadis itu tadi heran, stop bagaimana? Kamu jalan di belakang ya. Jangan di belakang, saya di depan. Anak-anak tadi mengatakan, ya Tuhan tidak tahu jalan. Kamu beritahu saja kanan kiri. Kanan kiri. Jadi walhasil ketika itu Musa cepat sekali berjalan ke depan, 3 orang anak gadis di belakang. Betul, belok kanan. Jalan terus. Jalan kiri. Jadi saudara lihat di sini bagaimana Musa sampai ke rumahnya Nabi Allah Shu'aib selamat daripada fitnah mata. Sekalipun ini anehnya sunnatillah, barang kalau ditolak itu malah dikasihkan Tuhan. Musa menolak karena bagi dia ini tidak halal. Anak-anak gadis jalan bertiga, dilihat keindahan kakinya. Ini bagi seorang laki-laki kejahatan, zina mata. Tapi karena Musa melihatkan kekuatannya dan sahabatnya, malah satu di antara anak itu yang terbesar, yang terbaik, dipilihkan Tuhan untuk menjadi istrinya Musa. Dia sendiri yang akhirnya meminta kepada bapaknya, "Bapak, ini agak lain ini tamu kita ini." Lah agak lain bagaimana? Iya, ini kok agak omongannya agak pendek-pendek, kelakuannya boleh, dan ada pada dirinya ada 2 sifat. Ini keterangan anak itu sendiri kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan, sifat apa? Saya lihat ini laki-laki qawi, kuat, mental kuat, spear kuat, ngangkat timba kuat, ngangkat olok kuat, membalakan sapi kuat. Amin, boleh dipercaya. Apa yang disuruhkan tidak berubah. Bapak, baik ambil ini jadi pegawai. Dikatakan oleh anak itu pegawai. Bapak, katanya, untuk cari orang upahan di dunia ini syarat ini 2. Katanya Samura,
anak perempuan yang besar. Bapaknya mengatakan, syarat dua apa? Al-qawi, al-amin. Kalau cari pegawai, yang kuat dan boleh dipercaya. Kalau banyak omong dia, biar ijazahnya tinggi, bajingan itu. Jangan percaya, bapak akan susah. Rupanya bapaknya tahu ini kok pujiannya ini untuk jadi pegawai, tapi ya rupanya ada apa-apa di belakang. Akhirnya Tuhan mentakdirkan memang Sabura itulah yang jadi istrinya Musa, dan Musa ketarik sekali sama dia karena timbal balik sudah diuji. Maka dari itu saudara harus hati-hati. Nolak, ya, itu kadang-kadang dibalas oleh Tuhan dengan memberi. Nah, Musa menolak melihat kaki anak perempuan dengan cara haram. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kepadanya seluruhnya. Bukan kaki saja. Andai kata kaki saja yang diberikan, mengapa? Buat apa kaki? Ini seluruhnya dengan badan-badannya, kepalanya, seluruhnya kasihkan sama Musa. Ini soal rezeki. Kalau saudara menolak yang kecil, Tuhan akan mengganti dengan yang besar. Yang makruh tolak dulu, Tuhan akan mengganti dengan gunung yang halal nanti. Ini sunnatillah, ini sudah berlaku kepada Musa. Saudara-saudara, saya ketengahkan masalah Musa. Tidak mau diucapkan terima kasih karena dia menolong. Apakah letaknya amal-amal agama? Kalau sekiranya dalam amal itu timbul upah, di sini ada terdapat sesuatu jembatan yang licin sekali. 8 orang nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran mengucapkan dengan kalimat yang sama, ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa Allah Rabbil Alamin. Dalam sigat yang bersamaan dengan ini, Nuh berkata, dalam agama saya tidak minta upah dan tidak minta gaji. Syuaib, Ayyub, paling akhir junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam soal agama tidak ada soal cari untung. Kami menyiarkan agama bukan ingin supaya negeri ini kami jajah. Kami menyiarkan agama bukan ingin supaya seluruh rakyat yang masuk Islam jadi pasar untuk membeli barang kami. Apalagi supaya seluruh rakyat yang masuk Islam membayar upeti kepada kami, memberi gaji kepada kami. Sama sekali tidak ada. Ini agama lillahi ta'ala, liwajihillah. Penyiaran agama dengan tidak minta laba, tidak minta gaji. Pahala hanya dari Allah saja. Ini rahasianya. Kenapa ashabu Yasin berkata kepada kaum Bani Israel, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Turutlah kepada orang yang dalam soal agama tidak minta upah kepadamu. Dia tidak minta gaji kepadamu. Dia berada dalam hidayah. Saudara-saudara, di sini terletak suatu kalimat as'alukum. Ma as'alukum. Soal meminta. Meminta dan meminta. Yang jelas meminta di depan. Saya mau mengimami salat Jumat ini kalau 5.000 buat saya. Dia minta. Ini sama saja dengan dia menyembelih celeng di dalam masjid. Permintaan ini sama dengan menyembelih babi dan memakan babi di dalam masjid. Karena dia minta upah untuk menjadi imam. Termasuk muazzin. Saya mau azan kalau 2.500. Dia minta 2.500 cash. Baru mau menjadi muazzin. Ini sudah melanggar dengan kata-kata meminta. Wa amma pemberian dengan tidak diminta lepas dari soal meminta. Dia mengimami salat. Tahu-tahu sesudah salat ada si makmum di belakang yang senang betul kepada Fatihahnya, nyalami dia. Tahu-tahu salaman amplop uang kertas 5.000. Ya? Bagaimana dia sebagai imam? Dia terima ini apa tidak? Saudara-saudara nanti dulu, jangan saudara mau terima nanti. Biar dekat lebaran nanti dulu. Nanti di sini ada banyak hal-hal yang harus kita periksa. Abu Hazim tajam sekali sehingga menyebabkan hampir saja dia terbunuh oleh Raja Sulaiman bin Abdul Malik yang terkenal kejam. Tetapi karena sangat jaharahnya dan sangat berterus terang, akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik persis seperti kucing Anggora di atas tangannya Abu Hazim.
Selesai pengajian seluruhnya dalam masjid, dan Sulaiman bin Abdul Malik menangis pada akhir pelajarannya. Dan dialog ini disaksikan oleh seorang besar yang akhirnya jadi khalifah menggantikan Sulaiman, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hadir di masjid ketika itu. Selesai nasihat ini, Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk kepada bendahara Wan yang turut di masjid ketika itu, mengatakan, keluarkan satu pundi-pundi. Memang sudah biasa raja ketika itu kalau berangkat dia bawa uang, satu kantong uang emas diletakkan ke depan, dan oleh bendahara diserahkan ke tangan Abu Hazim, hadiah dari Sulaiman. Tahu saudara apa jawabnya Abu Hazim? Ya Khalifah, wahai raja, ini bukan pasar, ini bukan tempat jual beli. Tuan sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Apalagi yang diperdagangkan nasihat di masjid Nabi lagi. Sulaiman mengatakan, sudah kebiasaan saya mengasih hadiah. Ya jangan langsung begini, katanya. Saya baru mengasih pelajaran, sana membayar, kan terang ini jual beli. Apalagi yang dijual belikan ini agama. Apalagi ini Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, di sini kita jual beli. Ya Khalifah, saya termasuk orang yang tidak memerlukan uang ini sekarang. Banyak di Madinah ini yang memerlukan uang. Kalau meminta tolong kepada saya memberikan, saya berikan. Tapi banyaknya Khalifah saja bagi-bagi, jangan sama saya. Ini dinding masjid, jangan jadi saksi bahwa saya memperjualbelikan agama di sini. Ini waraknya Abu Hazim. Sekalipun ini raja menyerahkan dengan cara kebiasaan, tapi karena terlalu langsung sesudah dia bernasihat, dia tolak. Dengan dia mengatakan, saya tidak memerlukan uang ini. Mungkin ini kau punya pegawai. Menteri agamanya ketika itu turut hadir. Muftinya yang digaji terus menerus, katanya dobelkan saja gajinya. Kebetulan merah padam mukanya itu mufti. Karena mufti itu hidup hanya dengan kas negara, kas negara, kas negara. Sedang ini Abu Hazim macan tutul yang diam di hutan, bisa hidup dengan tidak ada satu panitia yang menjamin. Artinya Abu Hazim menolak karena dia tidak memerlukan. Jadi kalau orang bersedekah kepada kita, sedekahnya benar, tapi kita menerima, istafti qalbak. Tanyakan hatimu dulu, apa tidak langsung ini kamu jadi menjual agama? Kenapa tidak kemarin dia serahkan? Andai kata dia serahkan sebelum kita jadi mengaji, jadi guru di masjid, itu tidak apa-apa, tidak langsung kita jual beli. Sekarang kita mengalami keruwetan tentang ini, karena di sini ada masalah hati. Inilah terbuka pintu, akan ada soal dari Allah. Apa betul kamu terima lillahi ta'ala? Apa kamu terima karena berasa bangga? Iya, ya, baik juga Qira'ah Abdul Basit itu. Jadi imam kita Qira'ah Abdul Basit 5.000 sekali keluar. Nanti besok nanti jadi ini 10.000. Ini permainan hati. Apakah kamu menerima ini sebagai memperjualbelikan agama? Apakah kamu akan mengatakan ini kebaikan dari orang lain, halal bagi saya? Dengan jalan apa kita akan mengatakan halal kalau kita terlalu berjual beli dalam kebaikan? Ini masalah terlalu licin sekali, sehingga menjadi persoalan bagi ahli-ahli fikih dalam segala yang bernama ibadat, termasuk adzan, termasuk jadi imam. Di sini kalau dilakukan bantuan sosial adalah jalannya terlalu licin sekali. Dengan makna baiknya kita turut ke zaman awal. Pada zaman awal dulu, yang jadi imam petani, yang jadi muadzin pedagang, yang menjadi pukul beduk peternak, dan rata-rata orang kaya. Dia tidak mengharapkan dari amaliyatnya di masjid cari nafkah, karena di luar dia sudah mempunyai kekuatan, kelebihan tenaganya yang dia gunakan ke dalam masjid. Ini yang terjadi dalam zaman tabi'in, juga dalam zaman sahabi. Dalam masjid-masjid tidak pernah ada penggantian tenaga, gantian jasa, apalagi honor, apalagi pakai tanda tangan dan kwitansi sudah terima. Terang ini gaji, tidak bisa dipertanggungjawabkan dilihat dari segi ibadah. Andai kata gaji ini diterima tidak langsung karena dia jadi muadzin,
Tidak langsung karena dia jadi imam. Andai kata diberikan karena fungsinya yang lain, tapi dalam fungsi itu termasuk mengimami, ini juga masih melalui titian yang licin. Kita akan menghadapi tanya dari Tuhan. Kenapa kamu sudah nerima amplop itu kok ketawa-ketawa? Jadi ada perasaan senang. Saudara-saudara, saya tidak dapat berbicara lebih jauh dalam soal ini. Dan mungkin kalau kita sudah bicara dengan ayat lain nanti, ini pembicaraan bisa dilanjutkan. Tapi untuk sampai di tempat ini, setiap orang yang menerima uang dari agama harus mempertanggungjawabkan soal dari Allah. Karena Tuhan akan menanyai kepadamu, apakah ini kamu terima sebagai menjual ibadahmu? Apakah ini kamu terima sebagai ujrah? Apalagi kamu memintanya? Ini setiap orang akan bertanggung jawab di muka Tuhan tentang rezeki yang diterima. Sama licinnya hal ini dengan mensyariati orang Majusi, mengiarkan syiar agama mereka. Ya, saya pertajam kalimatnya. Mensyariati orang Majusi, menyertai orang Majusi, membesar-besarkan syiar agama Majusi. Sama dengan kita mengangkat topekong pada orang Cina yang menyembah topekong. Sama dengan kita mengelu-elukan orang yang menyembah sapi ketika mereka sujud kepada sapi. Tahukah saudara syiar orang Majusi yang bertuhan kepada api, syiar mereka yang paling penting mercon. Mereka berusaha supaya hari-hari besar Islam juga disiram dengan suara mercon, sekalipun dengan cara selunduk, mimis dan mesiu keluar dari gudang-gudang ABRI dengan melalui jalan belakang. Dan ratusan gedung-gedung sudah ambruk karena pabrik-pabrik mercon yang tidak resmi. Dan tidak sedikit umat Islam yang turut ambil bahagian di sini untuk cari rezeki, dengan tidak mengerti bahwa mercon ini bagi orang Majusi adalah simbol Tuhannya. Kembang api yang diletupkan ke udara, mercon yang dibunyikan ketika mereka sujud kepada roh nenek moyangnya. Sama dengan api abadi yang dinyalakan di rumah suci di Azerbaijan, di mana dulu Sulaiman Al-Farisi dibesarkan. Mereka sujud kepada api, dan api ini bagi mereka sebagai orang Majusi simbol kesatu dalam peribadatan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mereka di rumah akan berdoa kepada nenek moyangnya, dia bakar dulu barang kecil, dia gini-ginikan di pujanya. Kalau tidak, dia bakar mercon. Kalau tidak, dia bakar apa-apa supaya api menyertai doanya. Inilah rahasianya. Kenapa dulu seorang besar yang namanya Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, yang menguasai Baghdad. Baghdad itu adalah daerah Farsi, masuk kepada daerah tanah Arab. Dalam kekuasaan Harun Ar-Rasyid, kebanyakan rakyat adalah terdiri dari orang Farsi. Orang Farsi yang masuk Islam benar-benar jumlahnya melebihi 90% daripada orang Farsi semua. Tetapi 10% daripada orang-orang Farsi, penganut agama Zarathustra, masuk Islam bukan karena yakin kepada Islam, karena ingin membuat provokasi di dalam. Mereka terdiri dari orang pintar-pintar, profesor-profesor, penyair, ahli-ahli sastra, ahli politik, ahli militer. Satu di antaranya yang ketahuan bahwa dia masuk Islam tidak dengan ikhlas, penyair terbesar yang terkenal dengan nama Ibnu Muqaffa, pengarang buku Kalilah dan Dimnah, yang sampai sekarang buku itu masih terkenal. Ketahuan bahwa dia masuk Islam ini menyembunyikan sifat Farsinya, pemujaannya kepada api. Kelompok Ibnu Muqaffa ini menganjurkan kepada Harun Ar-Rasyid ketika Harun Ar-Rasyid akan pergi haji yang kedua. Nah, dia haji pertama, haji kedua. Ketika dia haji yang kedua, diusulkan oleh orang-orang pintar di Farsi, baiknya supaya penyakit batuk jangan berjadi terlalu banyak di dekat Ka'bah.
orang datang begitu ramai, baiknya di dekat Hajarul Aswad atau di dekat Zam-Zam dibikinkan di sana dupa untuk membakar menyan istimewa, anti batuk, anti gatal tenggorokan, dan anti busuk. Orang begitu banyak ini akan tawaf, katanya bikinkan tungku di sana, pasang dupa gede. Ini oleh Harun ar-Rasyid diterima usul itu. Malah bahannya sudah dibawa dari Baghdad, dupanya sudah dibawa dari Baghdad. Begitu sampai di Makkah sudah pilih-pilih tempat di mana tungkunya akan dibikin dupa besar itu. Tapi begitu dia melihat Ka'bah, Hajarul Aswad, makam Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala membuat ilham ke hatinya Harun ar-Rasyid. Setan ini orang Farsi. Jadi saya disuruh membawa api ke dekat Baghdad, ke dekat Hajarul Aswad, ke tempat orang haji, supaya orang sedang haji juga turut nyembah api. Tidak, katanya Harun ar-Rasyid, tidak bisa. Tidak bisa ke dalam ibadah haji mau dimasukkan dupa. Inilah rahasianya kenapa sekarang Maulidin Nabi upacara doa. Belum apa-apa, unggun api diletakkan ke tengah-tengah, persis orang Majusi menyembah api. Kalau ingin harum-haruman, kenapa tidak dimandikan saja dengan kasturi? Kenapa pakai api? Banyak zat harum-haruman itu sekarang yang bisa langsung disemprot, sekarang dispray, harum seluruhnya. Atau masukkan ke saku tamu, itu sebotol kasturi satu orang. 3 bulan balik, pertemuan itu harum semua. Kenapa pakai api? Setelah Harun ar-Rasyid menyadari bahwa menyertakan api dalam ibadah adalah penyelundupan dari Majusi, ini pelajaran bagi kaum muslimin di Pekalongan. Kenapa hari raya kita diselundupi dengan mercon? Banyak orang kaya yang tidak beragama dapat hadiah dari Cina KP. Yang tidak beragama sudah membakar mercon, dapat dari orang Majusi. Mereka apalah ruginya satu peti. Tapi kiai nanti yang membakar mercon, akhirnya tetangga-tetangga kiri kanan turut. Saudara-saudara, maaf, ini tahun 1975. 1933. 1933. Berapa tahun yang lalu itu? Ini 75. 1933. 42 tahun yang lalu. Pinggir kali antara gudang-gudang yang ada sekarang ini sampai ke pelabuhan, ini seluruhnya fabrik mercon. Di seluruh Jawa Tengah, fabrik mercon yang terbesar hanya Pekalongan. Tandingannya Juwana Rembang. Tahun 1933, Ghafar Ismail memulai gerakan di Pekalongan anti mercon, mengharamkan pembakaran mercon di hari raya. Itu di tahun 1933, 42 tahun yang lalu. Ini sudah berjalan masa 42 tahun. Masalah ini masih ada lagi yang menanyakan, bagaimana kalau orang Islam dagang mercon? Saudara jangan tanyakan itu, jangan tanya lagi. Malu mulut saya untuk menjawab. Saudara bisa tahu banyak sumber kekayaan yang lain. Perlu apa saudara buka germo? Perlu apa saudara buka rumah judi? Banyak pintu rezeki yang halal yang jauh dari syubhat. Apalagi saudara membuat pabrik mercon. Kenapa tidak saudara bikin pabrik sajadah saja? Ya, pabrik sajadah nanti lebih aman dari pabrik mercon. Sekalipun tidak saudara salat, orang lain yang membeli produksi saudara turut sujud kepada Allah. Atau ketimbang saudara mencari rezeki, anak orang jadi berkelahi dengan bapaknya, banyak sumber-sumber rezeki yang lain. Berpindah dari yang syubhat kepada yang halal jelas, supaya kita diberi Tuhan rezeki yang bersih. Masih memalukan sekarang ini. Di Pekalongan masih kedengaran suara-suara mercon yang berlebih-lebihan. Tapi sudahlah, karena yang memainkan mercon ini yang belum ada akal, yang disuruh anak kecil-kecil. Tapi kadang-kadang perasaan kita sebagai orang tua bertanya-tanya di Pekalongan ini, mana toleransi agama ini dari luar Islam kepada kaum muslimin? Kita salat tarawih, dardor, mercon dibunyikan di muka rumah, polisi diam saja. Apa kita harus menjadi hakim sendiri? Mana penghargaan kepada umat Islam beribadah? Hari Jumat kita akan ke masjid, teriakan pengeras suara memanggil ke jahanam yang namanya bioskop, menandingi suara orang azan di masjid. Di situ mengambil hayya 'alas shalah, sini mengatakan hayya 'alal jahannam. Teriakan musik
di jalan-jalan raya, reklame bioskop, menyakitkan rumah-rumah yang di pinggir jalan raya. Mungkin saudara-saudara yang ke kampung tidak terlalu sakit telinga, tapi saya menjadi saksi karena rumah saya di perapatan yang semacam ini. Asal pagi-pagi mendengarkan reklame bioskop, saya kadang-kadang berasa di medan perang, seolah-olah kebebasan sebagai penduduk pada kota ini tidak ada lindungan dari polisi. Sakit telinga kita, apalagi kalau kita di rumah sedang belajar, sedang mengaji. Mereka tidak memperdulikan pengeras suara yang begitu berlebih-lebihan. Dan kadang-kadang omongan reklame bioskop itu penuh dusta, bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bioskop selamanya tidak pernah yang nomor 2, nomor 1 segala. Nah, saudara-saudara yang terhormat, saya sengaja membicarakan ini untuk memberikan jalan keluar, bahwa kita masing-masing dalam soal agama kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai dengan kebodohan kita membantu agama majusi di negeri ini. Kalau saudara mengelilingkan kayu salib, menjual kepada setiap rumah bagi orang Kristen, belumlah terlalu langsung seperti saudara memberikan petasan dan bunga api kepada umat Islam di hari upacara-upacara agama. Karena ini berarti menyelipkan api ke dalam peribadatan umat Islam. Dan bagi saudara-saudara yang hendak berhati-hati dalam hal ini, cobalah jaga anak saudara, anak saudara, anak saudara. Sekalipun dia tidak berakal, tapi saudara sudah berakal. Artinya saudara akan ditanya oleh Tuhan, kenapa anak saudara main petasan? Saya tidak akan bicara perkara mubadzir. Saya tidak akan bicara perkara bahaya, bahwa petasan bisa menyebabkan tangan anak luka. Saya tidak bisa mengatakan, dan belum akan mengatakan bahwa membakar uang pada waktu rakyat masih lapar, di pinggir jalan orang masih ada yang belum berpakaian. Kenapa uang kita bakar-bakar? Kenapa tidak kita bantukan kepada kemelaratan rakyat? Menurut pendapat saya, untuk ini baiklah kita sebagai kaum muslimin mengetahui diri, dan juga saudara-saudara yang di luar Islam, demi puasa dan demi pidatonya Mufti Ali yang mengingatkan kepada penduduk negeri ini supaya menghargai kaum muslimin di dalam berpuasa. Saya minta jawatan-jawatan yang bertanggung jawab di Pekalongan ini mengerti bahwa dekat futur, dekat hari berbuka, itu harinya kaum muslimin munajat kepada Tuhan. Mereka duduk di meja makan sambil berdoa. Seboleh-bolehnya suasana di waktu maghrib jangan diganggu dulu dengan suara petasan, dengan teriakan-teriakan pengeras suara. Karena kami akan munajat, akan berbisik dengan Tuhan dekat berbuka. Tapi kalau kiri kanan yang di luar Islam tidak menghargai hari yang kami pandang hari suci, termasuk jam-jam tarawih, kalau terjadi luka hati umat Islam, jangan nanti umat Islam lagi yang dituduh kepala batu, tukang pemberontak, bekas-bekas BI. Jangan kepada kami disalahkan. Hendaknya lailin agama juga menghargai kaum muslimin demi peringatan dari Menteri Agama yang namanya Mufti Ali. Saudara-saudara yang terhormat, saya balikkan ke pokok pengajian. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Menurut sebagian tafsir, ayat ke-66 ini balik ke dunia. Kita tidak berada di alam akhirat atau di alam mahsyar lagi. Kamu di dunia dulu mempermain-mainkan agama. Tuhan mengatakan, walau nasya'u, kalau kami mau, kata Tuhan, ketika kamu mempermain-mainkan agama dulu di dunia, latamasna ala a'yunihim, kami tampang mata mereka, kami butakan mata mereka, sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Fastabaqus sirata, dalam matanya sudah tertutup, mereka meraba-raba mencari jalan. Fa'anna yubsirun, bagaimana kamu bisa melihat lagi? Maknanya, wahai orang kafir, ketika kamu di dunia dulu diajak kepada agama, kamu menolak agama, diajak kepada kebenaran, kamu ejek kebenaran. Pada masa itu, kata Tuhan, lau nasya, kalau kami mau pada waktu itu, kamu bisa kami butakan. Bukan buta mata, tapi buta hati. Kami butakan hatimu, tertutup dari segala kebenaran. Asal mendengar kebenaran, kamu tidak senang. Seolah-olah mata hatimu tidak mempunyai daya untuk melihat lagi. Tapi toh ketika di dunia dulu, kami tidak langsung membutakan hatimu. Tapi kamu menolak agama, kamu sendiri yang membutakan hatimu, bukan kami yang membutakan, kata Tuhan. Walau nasya'u
Kalau kami mau ketika kamu di dunia menolak agama dulu, memain-mainkan agama, lamasakhnahum ala makanatihim. Kami merubah kejadianmu ketika kamu masih di rumahmu. Bukan kami robah kelaminmu dari laki-laki jadi perempuan, bukan perempuan jadi laki-laki, tapi kamu sebagai manusia kami robah menjadi ketek, menjadi kera, menjadi celeng, langsung menjadi babi. Kami sanggup menjadikanmu di dunia dulu jadi babi langsung. Itu namanya masalah. Kami bisa merubah kejadianmu ketika di dunia dulu. Famasata'u mudhiya. Kalau kamu sudah berubah jadi kera benar-benar, kamu tidak bisa maju ke depan lagi. Wala yarji'un, balik ke belakang juga tidak bisa. Kamu akan celaka di dunia. Toh dua-dua ini tidak dilakukan Tuhan. Membutakan mereka tidak, menjadikan mereka jadi kera tidak. Artinya Tuhan masih mengasih peluang kepada dia untuk mencari kebaikan. Tapi karena kesempatan itu tidak dia gunakan, jadi rugi sendiri. Pada akhirnya Tuhan berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai melebihi umur 70 tahun, nunakkisu fil khalqi, kami balikkan ke tempat permulaan kejadiannya dulu. Afala ya'qilun? Apa ini tidak kamu pikirkan? Maknanya manusia yang mengatakan biarlah saya tidak beragama di waktu muda, nanti di hari tua saja. Sampai dia tua, apa betul dia jadi beragama? Persis waktu bayi dulu, cengeng lagi. Nggak mau dengar apa-apa, pergi ngaji nggak mau, segala nggak mau, persis jadi bayi lagi. Ini sunnatillah. Orang kalau dipanjangkan umurnya, balik ke tempat, mulai bertolak dulu. Ini hukum, menurut hukum agama, juga menurut hukum kenyataan. Kalau di rumah saudara ada orang tua, saudara harus hati-hati. Kalau umurnya sudah lebih dari 70 tahun, dia sudah kembali jadi bayi. Kalau waktu dia jadi bayi dulu senang main tanah, umur 70 tahun juga senang main tanah. Kalau waktu bayi dulu dia senang nangis, umur 70 tahun juga suka nangis. Kalau waktu bayi dulu senang ngedot, nanti umur 75 tahun juga minta dot. Ya? Jadi hati-hati saudara kalau tua, garis manusia hidup ini bukan garis naik begini. Kecil, tua, naik begini, tidak. Garis manusia itu begini, melingkar gini. Berangkat dari sini dulu, ke sini, tua, besar, tua, set, balik ke tempat bertolak dulu. Kalau dulu tidur sendiri, suka nangis-nangis waktu bayi, nanti kalau sudah tua persis seperti bayi itu, kakinya juga dinaik-naikkan ke atas begini, persis seperti bayi. Saudara yang sebelum tua, benar jangan saudara ketawa. Coba kalau saudara nanti jadi tua begitu, saudara nanti ketawain oleh cucu. Ya, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Manusia kalau kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya kepada kejadian semula. Apakah ini belum diakali? Ayat ini juga memberi peringatan, jangan terlalu mendoa taulil umur. Taulil umur. Kalau saudara dipanjangkan umur sampai 85 tahun, sampai 100 tahun, anak cucu sudah berasa kena siksa. Saudara dikatakan tidak dibolehkan puasa. Sebagai orang tua, jam 11 dia sudah buko. Ini katanya masih puasa. Tengah hari buko lagi. Masih puasa lagi katanya. Ya. Jadi taulil umur ini dibatasilah. Ya Allah, beri sama saya umur yang panjang. Selama panjang umur itu masih ada gunanya. Kalau cari duit tidak bisa lagi, pergi ngaji tidak bisa lagi, minta saja kepada Tuhan. Kasih kesempatan saya berangkat. Jangan terlalu lama-lama di dunia ini menyusahkan orang. Ya. Minta mati tidak boleh. Jangan saudara kalau begitu saya minta mati saja. Karena mati itu paling tidak enak. Saudara tidak perlu minta. Tetapi panjang umur itu lebih tidak enak. Sampai anak cucu mendoakan lekaslah mati. Sumpah ini. Sampai orang mendoakan saudara mau mati. Jadi baiknya minta kepada Tuhan, beri saya umur selama umur masih ada guna. Kalau bagi saya umur tidak ada guna lagi, berangkatkan saya dari dunia ini dengan cara berangkat yang baik. Jangan saya berangkat waktu dunia sudah menolak saya. Tapi beri kesempatan saya berangkat ketika teman-teman saya, saudara-saudara saya masih cinta kepada saya. Kalau seluruh orang sudah benci, istri saudara sudah benci, anak sudah tidak senang lagi, baru saudara mati,
Kasihan nanti jenazah saudaranya diantar ke laler saja ke Sapuro. Nggak ada orang yang antarkan karena seluruh orang sudah menolak. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kekuatan berpuasa. Berikanlah kepada kami barakah puasa. Dan hidupkanlah nur dalam hati kami karena barakahnya puasa. Dan beri kekuatan kami untuk melanjutkan puasa ini sampai harinya yang terakhir. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة